Dalam tindak pidana yang apa yang dipaparkan tadi, untuk tindak lanjutnya dalam proses penyidikan harus diawali dengan laporan, terutama dalam dugaan tindak pidana penghinaan dan dalam delik aduan. Jadi tidak bisa diwakilkan yang disampaikan tadi dalam kelompok 4 yang judulnya membuat perasaan kami tidak menyenangkan. Jadi di sini dalam pasal 335 ayat 1 di tahun 2013 prasenya itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi perbuatan tidak menyenangkan itu kata prasenya sudah tidak berlaku lagi, ya kan? Bukan pasalnya yang dihapus tapi prasanya. Kemudian dari tadi dalam penegakan hukumnya bahwa tentunya setelah adanya laporan penyidik akan melakukan proses penyelidikan dulu. Ada rangkaian penyidikan dilakukan, kemudian mengumpulkan bukti-bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui maupun yang mengalami sendiri, dan tentunya di sini sangat dibutuhkan pendapat dari ahli bahasa, karena di sini menyangkut masalah peribahasa yang disampaikan oleh atau yang dituturkan oleh yang pelapor atau terlapor yang nantinya akan dilaporkan dalam proses hukum untuk ditindaklanjuti oleh penyidikan. Kemudian dalam proses penyelidikan tentunya dengan adanya putusan MK bahwa dalam penetapan seorang tersangka itu sebenarnya penyidik memperoleh 2 alat bukti. Alat bukti yang dimaksud ini dalam pasal 184 KUHP yaitu ada 5, yakni keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat, dan keterangan tersangka. Jadi tentunya memang dalam menentukan orang sebagai tersangka yaitu tadi bahwa harus minimal penyidik utama memperoleh 2 alat bukti, sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Ini keterangan saksi dan sangat dipentingkan oleh penyidik yaitu keterangan atau pendapat dari ahli sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Terkait dengan apa yang dijelaskan tadi kelompok 5 ya, masalah berita hoax. Ini juga dalam pasal 14 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu sudah diputus oleh putusan MK bahwa sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 21 Maret 2024 karena adanya Undang-Undang KUHP yang baru Nomor 1 2024 yang nantinya akan berlaku pada tahun 2026. Mungkin karena kasih pemahaman bahwa dalam sejarah berita hoax tidak bisa lagi tidak diterapkan dengan undang-undang tersebut karena sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian dari kelompok 3 tadi, kelompok 7 terkait masalah penghasutan, yang mana dalam undang-undang KUHP kita yang baru belum berlaku, jadi masih menggunakan KUHP yang lama. Dalam tindak yang dilakukan oleh seseorang yang kata menghasut ada secara lisan, ada secara tertulis. Yang bisa diterapkan di sini KUHP di pasal 160, kemudian Undang-Undang ITE di pasal 28, pasal 45 juga pasal 28. Jadi dalam proses sidiknya harus diawali dengan adanya laporan. Tanpa ada laporan, kami dari penyidik tidak bisa menindaklanjuti karena ini merupakan satu delik aduan dan delik absolut. Kecuali kalau kasus pembunuhan
tanpa ada laporan dari pihak korbannya, polisi penyidiknya bisa membuat laporan untuk sebagai dasar dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Mungkin itu aja bisa sampaikan tanggapan terkait dengan apa yang dipaparkan tadi dari 7 kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.